Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini saya kembali akan membagikan renungan. Sebelum saya membagikan renungan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami ingin mendengarkan pesan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau berbicara kepada kami apa yang Engkau mau ingin hamba-Mu sampaikan. Biar yang mendengarkan mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembali bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan hari ini saya ambil dari Ulangan 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jadi dari pembacaan hari ini saya beri tema yaitu perjalanan bangsa Israel. Nah, perjalanan bangsa Israel itu juga akan menjadi perjalanan kita selama kita masih ada di bumi ini. Jadi kita harus ingat apa yang bangsa Israel telah lakukan dalam perjalanannya itu, ini juga yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita selama di bumi ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, poin-poin yang ingin saya sampaikan dalam perjalanan kita, supaya perjalanan kita itu menjadi perjalanannya yang berhasil. Yang pertama, poin pertama berkata gini, Tuhan akan memberkati tangan kita. Jadi Tuhan memberkati tangan kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus bekerja. Tanpa kita bekerja, berarti kita tidak akan bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang malas, yang hanya duduk-duduk saja, terus terima uang. Tapi Tuhan mau kita sebagai orang percaya harus bekerja dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Kita bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat pekerjaan kita. Sehingga dari pekerjaan itu Tuhan yang akan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Banyak cara Tuhan bisa berkati kita melalui pekerjaan kita. Jadi yang pertama, kalau kita mau perjalanan kita itu beruntung, perjalanan kita itu mengalami hal-hal yang dari Tuhan, yang pertama kita harus rajin bekerja. Jangan jadi orang malas. Poin yang kedua, ingat Tuhan itu memperhatikan perjalanan kita. Banyak orang waktu dia menjalani kehidupan ini, dia merasa sendirian. Waduh, Tuhan gak akan tolong saya. Kok Tuhan gak nyertai saya? Kok Tuhan gak meratin saya? Padahal Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan ujian, baik dalam keadaan cobaan, baik dalam keadaan penderitaan, tekanan, Tuhan memperhatikan kita. Jadi ingat bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Jangan merasa kita itu tidak diperhatikan Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju ke seluruh dunia. Jadi dia lihat semua orang, khususnya anak-anak Tuhan dia lihat dan dia perhatikan. Jadi sadari dalam hidup kita bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Nah, saat Tuhan memperhatikan kita waktu kita menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, menghadapi apapun juga, belajarlah untuk bersyukur karena Tuhan memperhatikan kita. Poin yang ketiga, yaitu Tuhan bukan hanya memperhatikan kita, tetapi Tuhan menyertai kita.
Dalam perjalanan kita pasti kita mengalami badai, mengalami apapun juga. Tapi ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan beserta dengan kita. Jadi jangan merasa, wah Tuhan gak nyertai saya nih. Tuhan ada menyertai kita. Percaya saja Tuhan tetap menyertai kita. Jadi dalam situasi apapun tetap tenang karena Tuhan beserta dengan kita. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi saya mau bilang bahwa ingat, bukan hanya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan juga menyertai kita. Orang yang disertai Tuhan pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita mengalami, bangsa Israel mengalami padang gurun, tapi Tuhan sertai. Lihat bangsa Israel waktu di padang gurun, sepatu atau sandalnya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak 40 tahun. Itu tandanya Tuhan menyertai. Tuhan sertai dengan tiang awan, tiang api. Itu Tuhan menyertai. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Ingat Tuhan menyertai kita. Poin yang keempat, kita tidak akan kekurangan apapun. Kenapa kita tidak kekurangan? Karena Tuhan yang akan mencukupkan kita. Mungkin kita bisa kekurangan. Mungkin kita bisa kesusahan. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi ingat, Tuhan yang akan mencukupkan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mencukupkan kita. Waktu kita kekurangan, belajarlah berterima kasih. Belajarlah bersyukur pada Tuhan. Dalam kekurangan saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan saya. Dalam kelemahan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Dalam kesusahan kita percaya Tuhan pasti akan menghibur kita. Tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi dari Ulangan 2 ayat 7 ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan memberkati orang yang bekerja, yang rajin melakukan pekerjaan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kita. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Dan yang keempat, kita tidak akan kekurangan kalau kita bersama Tuhan. Ini biar menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sharing firman hari ini. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar. Supaya kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang rindu hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dengan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Jadikan kami orang rajin, bukan orang yang malas. Dan sadari kami bahwa kami disertai dengan Tuhan. Sadari kami Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menyertai kami. Sadari kami Tuhan Yesus, bahwa Tuhan juga akan memberkati kami. Tuhan akan memperhatikan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.